Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita yang lalu, hadis yang kita pelajari adalah siapa yang menyamin lidahnya daripada membicarakan yang tidak benar, menjaganya, maka Rasulullah jamin untuknya surga. Itu yang kemarin. Yang sekarang kita masuk kepada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, la benar-benar yatakallam berbicara, bil kalimah dengan satu kalimat, ma yatabayanu fiha, yang tidak dia pikirkan. Yatabayan maknanya dia pikirkan apakah baik atau buruk. Jadi ma yatabayan tidak dia pikirkan baik buruknya. Yazillu biha ilan nar, dapat menjatuhkannya, menggelincirkannya ilan nar, ke dalam neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang lebih jauh, ab'ada, daripada antara timur dan barat. Muttafaqun alaih. Bagi orang yang betul-betul menyimak, memperhatikan dan meyakini hadis Nabi ini, menjadi ngeri dia. Sangat takut dia karena ancamannya berat. Berkata-kata, berucap, berbicara sembarang ucap, sembarang kata. Kenapa? Simak ini. Sesungguhnya seorang hamba, hamba itu kita ini hamba daripada Khalik, itu Allah. Anta Rabbi wa ana abduk, kita ini hambanya daripada Rabb kita, budak hamba. Sesungguhnya seorang hamba la yatakallam, ada huruf lam, arti huruf lam itu takkid, benar-benar, sungguh-sungguh. Yatakallam, dia berbicara, dia berkata, dia berucap, bil kalimah, dengan sebuah atau dengan satu kalimat, ma yatabayyan, ma yang tidak dia pikirkan apa yang diucapkan itu, yazillu biha, yazillu, makna yazillu yasqutu, bisa jatuh, tergelincir dia, biha, dengan sebabnya ucapan itu, ke dalam neraka jahanam, jatuh ke bawah,
meluncur yang lebih jauh daripada jarak masyriki, timur dan barat. Itu artinya apa ini? Sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa penting sekali kita memelihara lidah. Al-haddu ala hifzil lisan. Dorongan anjuran untuk betul-betul memelihara lidah. Jangan sembarang ucap. Karena menjaga lidah itu lebih parah, lebih sulit, lebih payah daripada menjaga anggota yang lain. Contohnya saja, setiap saat kita larang bicara di masjid. Tadi juga, itu sulitnya melihara lidah. Nih, selagi Abi menerangkan ini masih ada yang bicara, sulit melihara lidah. Jadi memelihara lidah itu agar jangan dia berucap, berkata sulit. Maka perlu ditekankan dengan dua takkid namanya. Inna dan la. Inna sesungguhnya. La itu benar-benar, jadi penekannya dua. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang tidak dia pikirkan, ma yatabayyan, yang tidak dia pikirkan, dia renungkan apa yang hendak diucapkannya, bisa berbahaya sekali. Apa bahayanya? Dia bisa masuk, terpeleset, tergelincir masuk jahanam. Jadi pelajaran yang pertama, betul-betul kita ini berusaha memelihara al-haddu ala hifz lisan. Dorongan anjuran betul-betul pelihara lidah. Satu. Yang kedua, perintah secara tidak langsung agar kita ta'ammul. Ta'ammul itu merenung-renung sebelum kita mengucapkan sesuatu, memikir-mikir sebelum kita menyebutkannya. Apakah berfaedah, ada manfaatnya, ada gunanya, ada baiknya atau tidak? Kalau ada gunanya, ada baiknya, ada faedahnya, ada manfaatnya, ucapkan. Tapi kalau tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak ada baiknya, walaupun tidak berdosa, walaupun tidak salah, jangan berkata, membuang-buang air liur namanya. Apalagi tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Sedangkan tidak berfaedah namanya lagha, ma la faidata lahu. Sesuatu yang tidak berfaedah namanya lagha, baik ucapan atau perbuatan. Kecuali untuk sekedar menghilangkan kekakuan ketika kita berbicara dan bergurau, atau untuk menghibur. Yang penting jangan sampai mengatakan yang tidak baik, agar kita jangan kaku saja hidup ini. Diperintah secara tidak langsung agar kita betul-betul merenungkan, memikirkan apa yang hendak diucapkan. Timbang baik buruknya. Ada tidak faedahnya, manfaatnya, gunanya? Kalau tidak, jangan bicarakan. Kalau ini berbahaya, bisa menyinggung orang, bisa mengakibatkan permusuhan, pertengkaran,
Atau bisa kita sekali nanti mengatakan kata-kata yang menyebabkan Allah murka kepada kita, jauhi. Stop sekali. Karena ancamannya berat. Apa ancaman berat? Bisa jadi yang kita katakan itu menyebabkan kita yazillu biha, masuk, tergelincir, jatuh biha, dengan sebabnya ucapan itu, ilan nar, ke dalam neraka. Faham itu? Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan haram, diharamkan seorang muslim untuk berkata atau mengucapkan sesuatu yang tidak dia mengerti, baik atau buruk. Apalagi buruk, apalagi jelek. Haram dia mengatakan itu, menyebut itu, mengucapkan itu. Apa itu? Dusta, bohong, menuduh, memfitnah, menyebarkan aib orang, mencaci cerah, mencaci cerca, dan seterusnya. Haram hukumnya, iya, karena dia menjatuhkan kehormatan seorang muslim, menjelek-jelekkan, termasuk membuli dengan kata-kata. Yang keberapa lagi? Yang keempat. Yang kelima, yang keempat. Neraka, terjemahan daripada nar, an-nar. An-nar itu terjemahan daripada neraka, terjemahannya bahasa kita nar. Mempunyai nama-nama, ya. Yang paling populer Jahannam. Lebih 70 kali disebut dalam Quran. Kalau Abi tidak salah ingat, 77 kali disebut Jahannam. Jahannam. Dan Jahannam itu disebut dengan bi'sa, seburuk-buruk, sekeji-keji. Bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Berarti tidak ada lagi tempat kembali yang paling buruk. Bi'sal ma'wa, seburuk-buruk tempat kita diami. Bi'sal qarar, seburuk-buruk tempat yang kita menetap di situ. Bi'sal mihad, seburuk-buruk kita berada di situ. Bi'sa. Bi'sal wirid, seburuk-buruk tempat yang didatangi. Dalam Quran bi'sa. Suatu kali pernah di zaman Rasul terdengar suatu suara berdentum keras, seakan ada benda yang sangat berat jatuh dari arah langit. Kata beliau kepada para sahabat, tahukah kalian semua bunyi apa itu? Kata sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu suara apa. Jawaban Nabi itu bunyi dentuman suara. Batu yang digulirkan dari pinggir jurang neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lampau, baru hari ini sampainya. Semenjak 70 tahun yang lampau.
Tafsir Ibnu Katsir, saya bicara Redo. Tafsir Ibnu Katsir jilid 1. Yang dikutip oleh beliau sebuah riwayat. Semenjak 70 tahun yang lampau baru sampai ila qa'riha, ke dasarnya. Dan jahanam itu adalah sesuatu jurang yang terdalam. Jahanam namanya. Jurang yang sangat alam namanya jahanam. Dinamakan neraka dengan jahanam karena jauh itu ke dalamnya. Ada orang yang berucap tidak dipikirkannya, baik atau buruknya, boleh atau tidaknya, dan dia tidak tahu apa akibatnya, sehingga bisa membawanya atau mengakibatkan gara-gara ucapan itu jatuh dia ke jurang neraka jahanam yang lebih jauh jaraknya antara timur dan barat. Ini menakutkan, menakutkan sekali. Dan itu salah satu neraka jahanam. Disebut dia bi'sa. Nah, terakhir pelajaran kita ini. Mari kita belajar menguasai dan mengendalikan lidah. Kita yang ngontrol lidah itu, kita kuasai, kita kendalikan. Belajar mengendalikan ucapan, menguasainya, mengontrolnya. Sebab segala sesuatu kalau tidak dipelajari, tidak bisa-bisa. Tidak jadi-jadi. Ini bukan hanya untuk antum, untuk abi juga, untuk kita guru-guru juga. Hati-hati jika mau bicara. Itu juga yang kabar Nabi ingatkan. Namanya qaulan sadida, perkataan yang tepat, yang lurus, yang betul, yang benar. Jangan sampai melenceng, meleset, dan segala macam. Apa ucapan-ucapan yang bisa menggelincirkan orang masuk neraka yang jurangnya lebih jauh daripada timur dan barat? Berdusta atas nama Allah contohnya. Atau menuduh Allah itu punya istri atau punya anak. Itu contohnya. Atau menentang syariat nama Allah, atau melecehkan agama Allah ini. Dan lain-lain. Yang bisa menyebabkan Allah murka. Apa gunanya kita pelajari ini? Belajar untuk jangan sembarang ucap. Kata orang bijak, anjing menggonggong, ya anjing menggonggong, tandanya dia takut. Orang yang banyak bicara itu tidak ada isinya. Bicara sedikit, bernas-bernas, baik-baik, lebih disegani. Singa itu tidak berapa kali mengaumnya, harimau juga tidak, tapi dia ditakuti. Nah, untuk antum semua, untuk kami-kami juga, sama-sama menyiasati diri kita masing-masing. Hadis ini perlu sekali kita ingat-ingat ancamannya dan bahayanya. Untuk antum itu semua berhenti berolok-olok, mencaci maki, membuli,
mencela. Jangan berteriak-teriak seburuk-buruk suara keledai. Seburuk-buruk suara keledai dalam surah Luqman. Jangan berteriak seperti keledai. Lebih-lebih di rumah Allah ni masjid. Di masjid. Sama-sama kita menasihati, mencegah teman-teman yang berteriak-teriak, bermain-main, heboh di masjid. Sama-sama kita menegur, sama-sama kita menyapa. Bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia itu payah menghentikan kita ingatkan. Fahim? Fahim Tom? Simak lagi nih. Habis terjemahkan lagi, simak. Semuanya simak. Sesungguhnya seorang hamba, innal abda la yatakallamu, benar-benar dia berbicara bil kalimat, dengan suatu kalimat, ma yatabayyanu biha, ma yang tidak yatabayyan, tidak dipikirkannya, fiha, pada apa yang diucapkannya itu. Perhatikan, yazillu biha, bisa menggelincirkannya, menjatuhkannya, menjerumuskannya, yazillu biha, biha dengan sebabnya ucapan itu, ilan nar, ke dalam neraka yang lebih jauh jurangnya, dalamnya daripada antara mimma, daripada antara baina timur dan barat. Semuanya baca. Innal abda. Semuanya yang putra. Innal abda. Semuanya. Innal abda. Semuanya. Innal abda. La yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghribi. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Bagus. Kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaraah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.